8.30 waktu Gaza. Secara resmi, gencatan senjata tahap 1 akan mulai diberlakukan. Di tahap ini, Israel sepakat untuk menghentikan semua bentuk serangan, membuka jalan bagi negosiasi lebih lanjut guna mengakhiri konflik yang telah berlangsung 15 bulan lebih. Dan akan ada juga lonjakan bantuan kemanusiaan dengan ratusan truk memasuki Gaza setiap hari untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi penduduk yang terdampak konflik. Jelas, ini adalah kabar yang bagus. Lihatlah gimana pasukan Israel mulai meninggalkan Gaza. Banyak harapan baru muncul di Gaza dengan gencatan senjata ini, mulai dari para perempuan, pria-pria yang menghidupi keluarganya hingga anak-anak. Tapi tunggu, di tengah kebahagiaan yang seharusnya menyelimuti Gaza ini, sebuah pernyataan menakutkan lagi-lagi muncul saat warga Israel memprotes gencatan senjata dan Netanyahu dilaporkan siap melakukan serangan setelah 42 hari gencatan senjata tahap pertama selesai. Apakah hal itu akan terjadi? Itulah yang akan kita ulas di video ini, termasuk pengakuan dari dokter asal Inggris yang mengungkap kejahatan kejam dari Israel. So, kalau ada yang masih bela serangan Israel, benar-benar sih kejam kalian. Setelah lebih dari 15 bulan Israel membombardir Gaza dengan lebih dari 47.000 jiwa jadi korban dengan sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, sebuah kesepakatan penting akhirnya dicapai. Pada hari Minggu 19 Januari 2025, gencatan senjata resmi dimulai yang membawa harapan baru untuk warga Gaza. Mereka bisa hidup dengan lebih baik tanpa rasa takut, damai, dan tentu saja tidak harus menghadapi serangan yang lebih mirip dengan genosida. Sebagai informasi, menurut Al Arabiya News, gencatan senjata ini rencananya akan dilangsungkan 3 tahap. Dengan tahap pertama akan meliputi penghentian serangan dan penarikan pasukan Israel dari Gaza, memperbolehkan bantuan masuk dan pertukaran tahanan sandera. Di situ, dilaporkan jika Hamas akan melepas 33 sandera Israel yang ditukar dengan pembebasan ribuan sandera Palestina yang ditahan Israel. Dan jika tahap pertama ini sukses, maka akan dilanjutkan ke tahap yang kedua. Dan pada akhirnya, memasuki tahap yang ketiga di mana pembangunan ulang Gaza akan dilakukan oleh dunia internasional di bawah pengawasan Mesir, Qatar, Arab, dan PBB. Tentu, inilah yang diharapkan semua orang. Gaza bisa bangkit, kembali menjadi kota yang indah dan nyaman bagi para penduduknya. I cannot prove my glory to you. Terlepas dari apapun yang akan terjadi di tahap pertama, kedua, dan tahap ketiga di gencatan senjata, yang pasti sejak gencatan senjata ini mulai diberlakukan, paling tidak saat ini anak-anak dan warga Gaza tak perlu takut lagi. Mereka bisa lebih tenang paling tidak dalam 42 hari ke depan, seperti beberapa sorotan pada warga Gaza berikut ini. Sekarang, lihatlah reaksi anak ini saat mengetahui gencatan senjata akhirnya terjadi. Di tengah-tengah puing-puing bangunan yang hancur, ia bercerita bahwa hari Minggu atau hari gencatan senjata dimulai adalah mimpinya. Sembari bermain-main di tengah reruntuhan gedung, mereka menjelaskan jika mereka rindu dengan kampung halamannya. Rindu belajar, sekolah, dan menilai bahwa ini sudah cukup untuk perang karena mereka ingin kedamaian. أنا كتير 16 مرة. Selanjutnya, ada pesan dari seorang wanita yang mengatakan jika penderitaan ini tetap masih terasa meskipun gencatan senjata telah diberlakukan. Sementara harapan baru juga disampaikan oleh seorang pria yang kehilangan kakinya akibat serangan-serangan dari Israel. Ia mengatakan bahwa insya Allah genosida ini akan usai
Dan itulah yang mereka inginkan, genosida berakhir. Perbatasan penyeberangan kembali dibuka. Ia bisa mendapatkan kaki palsu dan bergerak untuk menghidupi keluarganya lagi. إن شاء الله يا رب تقف هالإبادة، كل اللي متمناه تقف هالإبادة أول حاجة، وقف شلال هالدم اللي نازل، كفي، يفتحوا المعابر، يصير في حركة، نسافر، نركب طرف هرم العكاكيز هدول، أستغني عنهم، وأركب طرف وأرجع واقف على رجلي تاني. Selain warga, para jurnalis dunia yang ada di Gaza juga bersuka cita dari beberapa sorotan yang mengarah pada jurnalis yang sudah selalu berjuang mengabarkan informasi yang terjadi di Gaza dengan mempertaruhkan jiwanya selama lebih dari 15 bulan terakhir. Mereka pun langsung melakukan sujud syukur bersama atas kabar gencatan senjata itu. To cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like hell. A black mouth. Mereka juga bernyanyi bersama dengan sebuah lirik yang pesannya menjelaskan bahwa mereka akan tetap di sini, hidup di sini, dan penderitaan agar pergi menjauh. Ya, semoga aja ya penderitaan benar-benar menjauh dari Gaza, karena seperti kita tahu, genosida yang sangat kejam benar-benar telah terjadi di sana. Baru-baru ini sebuah interview dari seorang dokter bedah asal Inggris, Victoria Ross, yang kami kutip dari interview Al Jazeera, telah menjelaskan betapa kejam Israel itu pada warga Palestina, di mana sebagian besar terjadi pada anak-anak. Dalam tanya jawab tersebut, ia menjelaskan kalau ia pernah 1 bulan di sebuah rumah sakit di Gaza. Ia pun menyebut bahwa serangan banyak terjadi pada anak-anak. As time went on, we saw more and more children, and certainly when I went back in the August, we were at NASA for a month and I operated again every day, and most of my lists were just children. What was it? Burns? Was it amputations? It's in an explosion, when a blast goes off, everything around you gets weaponized, so all the masonry and bits of car sort of get whipped up in that energy, and then they hit a civilian at quite a high velocity, and that will penetrate the skin, and it will either break the bone underneath or it will penetrate the chest or the abdomen. Mendengar cerita kekejaman itulah, kita semua sekarang sangat bahagia bisa mendengar kabar bahwa gencatan senjata pada akhirnya terrealisasikan. Meskipun di sisi lain, saat ini orang-orang di Israel tengah memprotes kabar itu. Terbaru, konfrontasi antara polisi Israel dan orang di Israel yang ada di Yerusalem kembali terjadi saat orang-orang di sana protes terhadap kesepakatan pertukaran tahanan. Pada intinya, mereka kayaknya nggak mau gencatan itu terjadi. Selain itu, kabar yang kurang menyenangkan juga sempat muncul saat baru-baru ini Perdana Menteri Israel Netanyahu akhirnya buka suara. Setelah ia menyetujui gencatan senjata, ia juga mengungkapkan jika setelah 42 hari, serangan bisa saja Israel kembali lakukan dengan cara-cara yang lebih kejam. Dalam penjelasannya, ia mengatakan bahwa Israel punya hak untuk melanjutkan serangan di Gaza. Kami berhak melanjutkan perang jika perlu, dengan dukungan Amerika. Kami memikirkan semua sandera kami. Saya berjanji kepada Anda bahwa kami akan mencapai semua tujuan kami dan membawa kembali semua sandera. Dengan kesepakatan ini, kami akan membawa kembali 33 saudara kami, sebagian besar hidup. Ia mengatakan, fase pertama yang berlangsung selama 42 hari yang dimulai pada hari Minggu merupakan gencatan senjata sementara. Hours of rehearsal and a show like hell. Jika mendengar pernyataan dari Netanyahu, jelas gencatan ini belum sepenuhnya terjadi secara penuh. Negosiasi akan terus dilakukan antara perwakilan Palestina dan Israel. Tentu saja dengan sekutunya Amerika yang berlangsung di Qatar. Jika kita mendengar pernyataan orang paling dibenci di dunia itu, yakni Netanyahu, ia juga menekankan kata bahwa Israel berhak melanjutkan perang jika perlu dengan dukungan Amerika, di mana kita juga bisa mengartikan sebenarnya Israel ini masih berharap dukungan Amerika.
Itu berarti di sini nantinya Presiden Donald Trump akan jadi kunci. Apakah serangan akan terus berlanjut di Gaza atau tidak? Karena selama ini, seperti kita tahu sama-sama, Amerika adalah pendana utama serangan Israel ke jalur Gaza. Sekarang, yang terpenting, Gaza bisa cukup bernafas lega. Hari ini, puluhan truk pembawa bantuan juga telah mulai berada di Gaza. Dan seperti kata Perdana Menteri Qatar, semoga gencatan senjata ini bisa benar-benar penuh dijalankan. Artinya, tahap pertama, kedua, dan ketiga bisa dilalui, di mana Gaza akan kembali bangkit. Forming words I cannot comprehend. I cannot speak. I cannot speak. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.